Salam dari kegelapan, kisah nyata yang terbungkus oleh misteri, dengan rahasia yang tersembunyi. Apakah Anda siap untuk pengungkapan? Bergabunglah bersama kami di Jamur Story. Saya bilang kalau kamu maksa bisa mati juga, kamu bilang gitu. Pada bulan Januari tahun 2024 lalu, terjadi sebuah tragedi di Bangkalan Madura yang menggemparkan seluruh masyarakat. Peristiwa tragis ini dikenal dengan nama Carok. Menjadi sorotan utama karena telah mengakibatkan 4 nyawa melayang. Meskipun masyarakat mengenali kejadian tersebut sebagai bagian dari warisan budaya dari Madura, namun kali ini melibatkan konflik antar 2 orang melawan kelompok yang berisi 5 orang ahli silat terampil. Muncul pertanyaan besar di benak banyak orang. Bagaimana 2 orang tersebut mampu bertahan melawan 5 pendekar silat? Apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa tragis tersebut? Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 2024 di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Carok sebuah tradisi yang akrab bagi mereka yang mengenal budaya Madura. Pada hakikatnya, carok merupakan titik akhir dalam penyelesaian konflik personal, di mana saat sebuah permasalahan tidak terselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka sering berakhir dengan carok. Sehingga banyak orang mengatakan carok adalah tradisi atau budaya dari orang Madura. Kata carok sendiri berasal dari batu yang berarti bertarung dengan kehormatan. Dan dalam carok ini biasanya menggunakan senjata tradisional, yakni celurit. Sudah banyak kejadian carok yang terjadi di Madura dan tentunya selalu memakan korban jiwa. Sangat jarang ditemui ada yang selamat dari carok ini, baik dari semua yang terlibat carok maupun hanya sebelah pihak yang menjadi korbannya. Carok sebagai wujud upaya terakhir dari penyelesaian masalah dapat dipicu oleh perselisihan terkait agama, harta, kehormatan, keluarga, dan berbagai alasan lainnya. Namun ada pendekatan khusus yang harus diikuti dalam mengajukan carok, sehingga tidak sembarang orang dapat mengajak orang lain untuk terlibat dalam pertarungan tersebut. Ketika ada konflik antar 2 orang, langkah awalnya adalah mengadakan pertemuan antar kedua belah pihak untuk mencoba menyelesaikan secara damai dengan cara kekeluargaan. Apabila pertemuan tersebut tidak membawa kesepakatan, maka perlu
bantuan dari aparat hukum. Pada tahap ini, keluarga bisa mencoba mediasi sebagai upaya penyelesaian masalah. Namun, jika upaya tersebut tidak berhasil, maka carok menjadi opsi terakhir yang diambil untuk menyelesaikan konflik. Dalam carok, ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi. Misalnya, pertarungan harus disaksikan oleh orang-orang tertentu, seperti kepala adat atau tokoh masyarakat terkemuka. Selain itu, ada aturan yang menentukan siapa yang diizinkan menyerang dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Secara keseluruhan, carok memiliki prosedur dan syarat yang harus diikuti sebelum melakukannya. Meskipun ada banyak pendekatan yang harus diikuti sebelum seseorang dapat melakukan carok. Sebagian besar generasi muda Madura saat ini tidak lagi sepenuhnya mendukung atau mempertahankan tradisi carok. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Pada tanggal 12 Januari tahun 2024, sekitar pukul 7 malam, terjadi sebuah tragedi di tepi jalan Cukorong, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi. Seorang pria berusia 39 tahun bernama Hasan Busri berada di tepi jalan tersebut. Dia hendak berangkat ke acara tahlilan, dan saat itu Hasan Busri duduk di pos ronda yang sedang sepi. Tiba-tiba muncul dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor, yaitu Matanjar dan Materdam. Keduanya diketahui sebagai kakak adik dan sedang dalam perjalanan menuju pantai untuk menambak ikan. Menurut kronologis dari pihak berwajib, motor yang dikendarai oleh kakak beradik itu tampaknya melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Selain itu, mereka juga menyalakan lampu motor dengan intensitas yang sangat terang, sehingga menyorot langsung ke wajah Hasan saat mereka mendekat. Hasan Busri merasa terkejut, dan dia menegur Materdam dan Matanjar. Tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Demak Kak gitu, saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana Kak? Mau gitu. kemana? Ya. Oke. Binyak tanya kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh bilang gitu. Namun, ada perbedaan dalam versi mengenai cara Hasan menegur keduanya. Beberapa orang berpendapat bahwa teguran Hasan bersifat santai hanyalah sebagai sapaan. Namun versi lain menyebutkan bahwa Hasan mungkin menyampaikan teguran dengan lebih tegas, memberitahu mereka bahwa lampu motor mereka mengganggu dan dapat membahayakan. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Hasan dikenal sebagai individu yang tegas, tetapi orang sekitar menggambarkannya sebagai pribadi yang ramah. Setelah peneguran tersebut, motor yang dikendarai oleh kakak beradik itu berhenti. Matanjar kemudian turun dari motor dan mendekati Hasan, yang kemudian memicu perdebatan dan cekcok antar keduanya. Bahkan dikatakan bahwa Matanjar sempat memukul Hasan, dan tidak hanya sekali, tetapi hingga 3 kali. Hasan tentunya saja tidak merasa terima dan marah. Ia bertanya, mengapa dia dipukul seperti itu? Apa kesalahannya? Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan sila oleh itu Pak, yang ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia nggak terima kan saya lawan omongan itu, dia nampar saya.
Ketika Hasan menanyakan alasannya, salah satu dari kakak beradik itu mengeluarkan sebilah celurit, menunjukkan bahwa mereka siap untuk berduel. Dalam situasi tersebut, Hasan dihadapkan dengan tantangan untuk melakukan duel caruk. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Hasan mungkin ditantang dengan kata-kata seperti ini: "Ayo, kamu pulang ambil celurit, kita carok." Namun ada versi lain yang mengatakan bahwa Hasan yang mengambil inisiatif dengan mengatakan, "Oke, kalau misalnya kalian sudah bawa celurit, tunggu di sini. Saya akan pulang ambil celurit saya. Kita carok." Setelah Hasan pulang untuk mengambil celuritnya, di perjalanan dia bertemu dengan salah satu saudaranya, yaitu Mohwardi, seorang pria berusia 30 tahun. Hasan menceritakan kepada Mohwardi mengenai pertikaian antar diri dan dua orang, Matarjar dan Materdam. Mendengar cerita saudaranya, Mohwardi merasa emosional dan memutuskan untuk membantu Hasan. Ketika Hasan tiba di rumah, dia bertemu dengan ibunya. Ibu Hasan bertanya mengapa dia membawa celurit, dan Hasan hanya membalas dengan meminta doa. "Doakan saya, Ibu. Aku ada masalah, mau berangkat." Saat itu sang ibu sempat memegang tubuh Hasan, berusaha agar anaknya tidak pergi dari rumah. Ibunya merasa khawatir dan enggan melepaskan Hasan. Seperti memiliki firasat, Ibu Hasan memohon agar Hasan tidak pergi. "Udah, jangan pergi, diam aja di sini." Namun, Hasan yang sudah terlanjur emosi dan mungkin masih terbayang insiden yang dilakukan oleh Mat CS, Hasan hanya mencium tangan ibunya, memohon doa, dan akhirnya pergi berboncengan dengan saudaranya, Mohwardi, menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, ternyata tidak hanya Materdam dan Matanjar yang hadir, tapi ada total 10 orang. Namun yang memutuskan untuk berduel hanya 5 orang, sehingga terjadi duel 2 lawan 5. Meskipun mungkin terdengar sulit dipercaya bahwa Hasan dan Wardi dapat menghadapi 5 orang, namun kasus ini penuh dengan kejutan. Dalam duel caruk yang sangat sengit, Hasan dan Wardi berhasil menghabisi 4 lawannya, yaitu Matanjar, Materdam, Najeri, dan Hafid. Sementara sisa 1 orang yang ikut dalam caruk itu selamat dan disuruh untuk pulang agar dia tidak menjadi korban selanjutnya. Fakta mengejutkan lainnya adalah duel caruk ini ternyata hanya berlangsung selama 1 menit. Matanjar dan Materdam mengalami luka parah di bagian leher, mulai dari dekat telinga hingga tangan. Sementara itu, Hasan dan Wardi tidak mengalami luka sedikit pun. Setelah duel mematikan ini, Hasan dan Wardi melarikan diri. Namun keesokan harinya, mereka ditangkap. Kejadian ini membuat kehebohan di kalangan masyarakat, karena banyak yang bertanya-tanya bagaimana Hasan dan Wardi bisa selamat melawan 5 orang. Kalau kalian berpikir bahwa Hasan dan Wardi mungkin memang jago, kalian harus tahu bahwa Materdam dan Matanjar dikenal sebagai pendekar silat yang terkenal di kampung mereka. Fakta menarik lainnya adalah salah satu yang selamat adalah murid silat dari Mat CS. Ini menjadikan kasus ini menarik perhatian banyak orang. Terungkap bahwa pertemuan Hasan dan Matanjar bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya Hasan sudah mengenal Matanjar, bahkan mereka pernah bermain voli bersama.
Pada kesempatan tersebut, Hasan bahkan pernah ditampar oleh Mat Tanjar, namun Hasan memilih diam dan tidak melawan. Selain itu, Wardi juga diketahui pernah memiliki masalah dengan Mat Terdam sebelum kejadian ini. Informasi terbaru menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki teori, di mana salah satu teori yang populer adalah Hasan mungkin memiliki ilmu khusus atau semacam kekebalan yang membuatnya tidak terluka selama duel. Namun Hasan menepis dugaan tersebut dengan menjelaskan bahwa dia tidak memiliki ilmu khusus atau kekebalan yang melebihi orang lain. Dia hanya pernah mempelajari sedikit ilmu silat ketika berada di Kalimantan. Meskipun banyak orang memperdebatkan siapa yang sebenarnya memulai permasalahan ini, apakah Hasan seharusnya dihukum? Ataukah apakah ini merupakan sebuah duel kultural yang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak? Kenyataannya, tetap ini ada terjadi di Indonesia, yang merupakan negara hukum. Sistem hukum di Indonesia akan menilai peristiwa ini berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku, serta mempertimbangkan apakah tindakan mereka dapat dibenarkan dalam konteks hukum yang berlaku. Baik Hasan maupun Wardi mungkin memiliki alasan kultural, tetapi mereka akan tetap terancam hukuman penjara seumur hidup. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Mungkin kalau ada salah kata mohon dikoreksi dan mohon untuk ditulis di kolom komentar dan akan menjadi referensi kami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.